Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 8 mata kuliah Pemikiran Pendidikan Islam. Di sini saya akan menerangkan tentang pemikiran pendidikan Islam Hamka, yang mana dalam kelompok kami beranggotakan Rizal Khairul Umam dan dengan saya sendiri Muhammad Faizul Fahmi. Yang pertama adalah saya akan menerangkan tentang biografi Haji Abdul Malik Abdul Karim Almarullah atau yang disebut Hamka. Itu lahir di sebuah daerah Sungai Batang, Meninjau, Sumatera Barat pada hari Ahad tanggal 17 Februari 1908 Masehi atau 13 Muharram 1326 Hijriah, dari sebuah kalangan keluarga yang taat dalam beragama. Ayah beliau adalah seorang Haji Abdul Karim Almarullah atau bahkan sering disebut Haji Rasul, yang mana Haji Rasul merupakan seorang ulama yang pernah mengenyam pendidikan agama di Mekah sebagai seorang pelopor kebangkitan kaum muda dan paling penting merupakan seorang tokoh Muhammadiyah di Minangkabau. Haji Karim Abdul Malik Karim Abdullah atau Hamka memiliki hubungan dengan generasi pembaharu Islam di Minangkabau pada akhir abad XVI dan awal abad. Ia lahir dalam sebuah struktur masyarakat Minangkabau yang menganut sistem adat keibuan, dan dalam istilah Hamka termasuk dalam suku Tanjung, yang itu termasuk dalam suku ibunya. Hamka merupakan salah seorang tokoh pembaharu Minangkabau yang berupaya untuk memajukan dinamika umat dan mujadid yang unik. Meskipun Hamka merupakan seorang produk pendidikan yang lama, namun ia merupakan seorang yang intelektual dengan memiliki wawasan yang sangat visioner dan menyeluruh. Salah satu contohnya adalah Al-Azhar, salah satu masjid yang dibangun oleh Hamka dan dikelola atas permintaan pihak yayasan. Fungsi dari Masjid Al-Azhar itu sendiri adalah sebagai institusi keagamaan, sebagai lembaga pendidikan TK sampai perguruan tinggi Islam, sebagai badan pemuda yang sering menyelenggarakan pesantren kilat, seminar, diskusi, olahraga, ataupun kesenian. Selanjutnya sebagai badan kesehatan, dan yang terakhir sebagai akademi kursus dan bimbingan masyarakat itu sendiri. Dan di sini adalah makna pendidikan menurut Hamka itu sendiri adalah, yaitu menurut Hamka, makna pendidikan Islam adalah suatu cara pembentukan pribadi yang berakhlakul karimah untuk mencapai kemuliaan dan untuk mencapai kemajuan bangsa. Namun selain pembentukan pribadi, Hamka juga menitik beratkan kepada pendidikan akal, karena dengan akallah manusia itu dapat menambah ilmu pengetahuan dan memperbanyak penyelidikan. Terus selanjutnya adalah menurut Hamka itu sendiri, para ahli pendidikan telah sepakat bahwa pendidikan dan pengajaran merupakan dua jalan untuk menjadi satu, dan antara keduanya yang tak dapat dipisahkan. Pendidikan dan pengajaran merupakan jalan utama untuk mencapai kemajuan bangsa dan untuk mencapai sebuah cita-cita bangsa. Kemudian dari dua penjelasan itu dapat disimpulkan bahwa makna pendidikan Islam menurut Hamka adalah lebih-lebih menekankan pendidikan pada pembentukan yang berakhlakul karimah dan pendidikan akal. Karena menurut Hamka itu sendiri, perbedaan antara pendidikan dan pengajaran terletak kepada akhlak dan akal yang berguna untuk menambah keyakinan terhadap ilmu pengetahuan. Yang mana dalam hal ini diketahui bahwa Hamka itu menganut aliran pendidikan klasik perennialis, karena Hamka lebih menekankan humanitas dan pembentukan pribadi dan sifat-sifat mental. Konsep dasar dan tujuan pendidikan Islam menurut Hamka, yaitu menurut Hamka, konsep dasar merupakan sebuah dasar yang didasarkan dalam tiga aspek potensi peserta didik, yaitu pertama akal, kedua jiwa, dan ketiga jasad. Hamka sendiri menekankan bahwa tiga aspek tersebut itu ditekankan kepada pemikiran pendidikan jiwa atau akhlakul karimah, yang itu dibentengi oleh sebuah akidah. Dan Hamka itu mendefinisikan konsep dasar pendidikan ini itu dengan intelektualnya. Dan ketiga aspek tersebut juga berhubungan antara satu dengan yang lain. Contohnya, jiwa itu mampu mengendalikan jasad dan akal. Jadi
Jika seseorang itu dapat mengendalikan jiwanya, maka seseorang itu dapat mengendalikan akal dan jasadnya. Namun ada 3 tujuan yang dapat diartikan dalam 3 aspek tersebut, yaitu sebagai tujuan mencari ridha Allah atau akidah, kedua membangun budi pekerti dan akhlak mulia, dan ketiga mempersiapkan kehidupan layak dan berguna di saat mereka itu sadar bahwa jiwa itu dapat mengendalikan akal dan jasadnya. Selanjutnya akan dibacakan oleh Rizal. Baik, komponen utama pendidikan Islam menurut Hamka. Yang pertama, yaitu peranan guru. Islam menempatkan guru sebagai orang yang mempunyai posisi yang terhormat, karena dengan adanya gurulah para peserta didik dapat mengerti tentang ilmu dan akhlak. Syarat guru menurut Hamka adalah dapat menjadi khalifah Allah di bumi yang dapat meniru sifat-sifat yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian guru juga memerlukan figur yang dapat dicontoh. Dalam hal ini Hamka memberikan contoh Rasulullah SAW sebagai panutan bagi para guru. Kemudian yang kedua yaitu kandungan pendidikan Islam. Kandungan pendidikan Islam, Hamka menganggap bahwa materi pendidikan Islam merupakan sebuah sistem yang bersifat universal, terpadu, dan berkesinambungan. Oleh karena itu, Hamka membaginya menjadi 4 komponen. Yang pertama yaitu komponen iman. Komponen iman ini meliputi iman kepada Allah, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada Rasul-Rasul Allah, iman kepada hari akhir, dan iman kepada takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua komponen akhlak. Komponen ini meliputi peranan akhlak dan pembagian akhlak, yakni akhlak mahmudah dan akhlak mazmumah. Yang ketiga komponen ilmu. Komponen ini meliputi pengetahuan tentang manusia dan agama, pengetahuan tentang alam semesta, pengetahuan tentang filsafat, dan pengetahuan tasawuf yang kesemuanya harus disertai dengan pembuktian ilmiah. Yang keempat, komponen amal. Komponen ini meliputi ajaran tawakal kepada Allah, mencari kemudahan dalam hidup, amal yang berguna, dan kesalahan manusia juga taubat. Metode dalam pendidikan Islam. Dalam menyampaikan ajaran agama Islam, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman pada surat An-Nahl ayat 125. Menurut Hamka, pada ayat ini mengandung 3 unsur dalam menyebarkan agama Islam, yaitu hikmah, mau'izah hasanah, dan jidal. Berkaitan dengan 3 cara dalam menyebarkan agama Islam, nampaknya Hamka memasukkan 3 cara tersebut menjadi sebuah prinsip yang harus dipegang, yang harus diperhatikan dalam hal berdakwah dalam pendidikan. Kemudian yang keempat, posisi anak didik. Konsep anak didik menurut Hamka bertolak belakang dari konsep pada dasarnya tentang manusia, bahwa setiap manusia dilahirkan membawa wazirah atau fitrah yang dilengkapi dengan akal, hati, dan panca indera yang kesemuanya dapat dijadikan sarana untuk memperoleh ilmu pengetahuan dan membangun sebuah peradaban. Maka dalam hal ini Hamka memposisikan anak didik dengan posisi yang kuat, dikarenakan anak didik dengan potensi alamnya sendiri aktif dan mampu untuk mengembangkan semaksimal mungkin kemampuan yang dia miliki tanpa bantuan dari eksternal. Yang kelima, materi pendidikan. Dalam kaitannya, materi pendidikan menurut Hamka lebih menitik beratkan kepada ilmu, amal, akal, dan keadilan. Pertama, ilmu. Menurut Hamka terbagi menjadi 2 macam, yaitu ilmu yang bersumber dari wahyu yang mutlak kebenarannya, yang biasa disebut dengan al-ulum an-naqliyah, dan ilmu yang bersumber dari akal manusia yang relatif kebenarannya, biasanya disebut dengan al-ulum al-aqliyah. Kedua, amal dan akhlak. Sungguh merugi orang yang banyak ilmu tetapi tidak dibarengi dengan amal yang baik. Ilmu pun juga begitu, tidaklah cukup hanya dengan iman saja, namun juga perlu kerja dan usaha yang keras pula. Yang ketiga, keadilan. Konsep keadilan adalah tegak di tengah, artinya tidak memandang yang di kiri maupun yang di kanan. Berkomitmen untuk tetap berpegang teguh kepada keyakinan yang benar. Pendidikan karakter menurut Hamka. Menurut Hamka, fitrah manusia pada dasarnya adalah
menuntun kepada kebajikan, dan tunduk serta berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang yang tidak berbuat kebajikan, maka dia adalah orang yang melenceng dari fitrahnya sendiri. Dalam membentuk kepribadian anak, orang tualah yang sangat berperan di samping guru yang selalu mengajar dan mendidik. Oleh karena itu, kepandaian dan pendidikan orang tua sangat berpengaruh dalam pembentukan kepribadian anak. Pembentukan karakter dapat dibentuk melalui akal orang yang bijaksana, maka hubungannya dengan pendidikan sangatlah berpengaruh. Lebih dari itu, Hamka menjelaskan maksud pendidikan karakter ialah membiasakan berkata terus terang atau jujur, berani karena benar, sabar atas rintangan dan bantahan, tahan kena kritik, dan kuat serta teguh. Kemudian pendidikan bukan saja hanya berpedoman kepada intelektual dan kepribadian anak, akan tetapi juga proses sosialisasi anak dengan lingkungan di mana ia berada. Orang tua sangatlah berpengaruh dalam pembentukan karakter anak, sebab orang tua memiliki peran penting dalam menanamkan dasar-dasar agama atau iman. Sebab dengan iman yang kuat, maka anak akan mempunyai pegangan hidup yang benar dan juga kuat.